ke dalam itu mandi anak saya itu nggak ada di pikiran saya, kayak mimpi loh. Di sebuah mes kecil di tengah hamparan kebun tebu di kota Lampung, seorang gadis kecil bernama Zahra tiba-tiba menghilang. Hanya beberapa langkah dari rumah tempat ia tinggal. Tak ada yang menyangka pagi yang biasa itu akan berubah menjadi awal dari tragedi yang menyayat hati. Ia hanya berpamitan untuk mandi, tapi sejak saat itu Zahra tidak pernah kembali. Zahra adalah anak perempuan yang berusia 9 tahun. Ia tinggal bersama ibunya di mes buruh PT Indo Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Lampung. Setiap hari, Zahra bermain di sekitar pemukiman para pekerja. Lingkungannya sangat sederhana. Orang-orang saling mengenal. Zahra dikenal sebagai anak ceria yang mudah bergaul dan tidak pernah jauh dari ibunya. Kehidupan mereka memang tidak mewah, namun kehangatan keluarga dan rutinitas yang damai menjadi keseharian yang tak tergantikan. Pada hari Minggu tanggal 22 Juni tahun 2025, sekitar pukul 9 pagi, Zahra berpamitan kepada ibunya untuk mandi di kamar mandi umum dekat mes. Tapi hingga siang ia tak kunjung kembali. Ibu Zahra mulai gelisah. Ia bertanya ke tetangga sekitar, ke teman-teman bermain, tapi tak ada satupun yang melihat Zahra setelah itu. Warga pun mulai ikut mencari. Satu persatu kamar pekerja pun diperiksa, hingga akhirnya mereka mencium aroma tak biasa dari sebuah kamar yang terkunci dari luar. Saat pintu kamar itu dibuka paksa, suasana mendadak menjadi hening. Di dalam ruangan sempit itu, warga menemukan Zahra dalam kondisi yang tak lagi bernyawa dan sangat mengenaskan. Ia hanya ditutupi sebuah tikar. Kamar itu milik seorang buruh bernama Haryanto. Saat kejadian, ia tidak ada di lokasi. Warga pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Polisi pun segera datang dan melakukan olah TKP. Dari keterangan warga dan pemeriksaan awal, pelaku mengarah pada Haryanto, pria dewasa yang dikenal pendiam, namun sering terlihat berinteraksi dengan warga sekitar. Saat jasad Zahra ditemukan, Haryanto tidak bisa ditemukan. Ia menghilang. Polisi menyatakan Haryanto sebagai buronan. Selama hampir 1 bulan, aparat melakukan pengejaran hingga akhirnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2025, pelaku berhasil ditangkap di wilayah Mesuji saat ia sedang bekerja sebagai buruh harian dengan identitas palsu. Akhirnya, setelah penangkapan, polisi mengungkap bahwa pelaku telah merencanakan pelariannya. Ia berpindah-pindah tempat, menyamar dan menggunakan identitas palsu. Pelaku dijerat pasal berlapis, termasuk perbuatannya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan pelanggaran perlindungan terhadap anak. Publik dibuat geram dengan kelakuan pelaku. Di media sosial muncul tagar Justice for Zahra, banyak yang menuntut proses hukum dijalankan seadil-adilnya. Keluarga Zahra, terutama sang ibu, sempat hadir dalam sebuah tayangan podcast dan berbicara langsung tentang kehilangan yang dialaminya. Ia berharap tak ada lagi anak-anak lain yang bernasib sama. Zahra hanyalah seorang anak yang mestinya tumbuh, bermain, belajar, dan dipeluk hangat setiap malam oleh keluarganya. Namun, dalam sekejap semuanya direnggut oleh tindakan tak manusiawi. Kita tidak bisa mengulang waktu, tapi kita bisa memastikan bahwa suara Zahra tidak hilang begitu saja. Bahwa keadilan bukan hanya harapan. Gak ada di pikiran saya, kayak mimpi loh. Dia pintar ngambil hati, Mbak. Nggak pernah disuruh cucian piring kotor, langsung dicuci. Jemuran itu udah sekiranya udah mau kering, langsung diangkat, dilipat. Nggak perlu disuruh. Pintar dia ngambil hati. Setiap orang kalau dia bertamu, Zahra ikut nenek aja ya.
Zahra ikut ini aja ya. Banyak Saking saya nggak bisa ngomong, Bang. Waktu saya ngelihat kondisi dia kayak gitu, orang tua mana yang nggak hancur, yang nggak sakit hatinya ngelihat anaknya. Anak saya loh masih kecil kayak gitu. Kalau emang kiranya pelaku ada, kenapa nggak saya gitu ibunya? Kenapa mesti anak saya yang diperlakukannya seperti itu kan? Anak saya masih 9 tahun. Masih senang-senangnya lagi mau main, lagi mau sekolah. Kenapa digituin sama dia? Kenapa nggak saya ibunya? Itulah kisah misterius di balik kasus ini. Dunia memang penuh teka-teki. Dan tidak semua kebenaran bisa langsung terlihat di permukaan. Kalau kamu punya teori sendiri atau pernah mendengar kasus serupa, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah kriminal lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya, dan ingat, kadang yang tampak biasa bisa menyimpan rahasia paling gelap. Jadi, waspadalah.